Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Su Heyuseng mengeluarkan raungan histeris, pelacur, tidak peduli seberapa kuat penghalangmu, kamu tidak bisa menjebak dewa karena alam rendahmu. Hancurlah untuk dewa, ucap dari Su Heyuseng. Segera, Su Heyuseng melakukan yang terbaik, dan kekuatan besar dari kekuatan kematian meletus, seperti gelombang hitam, menelan kekosongan dalam pesona. Boom! Pada saat berikutnya, dalam getaran langit, penghalang dewa yang terperangkap benar-benar runtuh. Melihat adegan ini, Tan Yun sama sekali tidak terkejut, tetapi memandang Su Heyuseng yang telah kehilangan lengan kirinya dengan tenang dan terluka parah dengan acuh tak acuh, kemudian Tan Yun berkata, "Orang tua, bagaimana jika kamu memecahkan penghalang Su Bing, kamu hanya memilih jalan buntu," ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, kera iblis pembantai surga sudah mengayunkan tongkatnya ke arah Su Heyuseng, dan membantingnya ke kepala. "Tidak," ucap dari Su Heyuseng yang telah terbakar dan yang tidak lagi dalam bentuk manusia, meraung dengan suara serak. "Jika Anda tidak menyerang dewa dalam kelompok, bagaimana mungkin dewa ini bukan lawan Anda," ucap dari Su Heyuseng. Puff! Su Heyuseng menyemburkan darah, dan tubuhnya yang hangus terbang menuju sisi timur gerbang rahasia seperti bola meriam. "Sial, kamu paman beruang, hahaha. Sepertinya aku datang tepat, ambil kekuatan paluku," ucap Raja Beruang. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo, yang baru saja bergegas keluar dari gerbang alam rahasia, melambaikan tangan kanannya dan memegang palu raksasa di tangannya. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghantam langit pada Su Heyuseng. "Dewa ini tidak berdamai," ucap dari Su Heyuseng panik dan marah. Kaca, bang! Dalam ratapan Su Heyuseng, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan darah, dan ketika tulang dan daging yang patah mekar dari kehampaan, 4 roh halus abadi, berubah di dalam kabut darah. Pada saat ini, Tuan Suci Nangong Qingqian, yang berada di perahu roh 100.000 mil jauhnya, matanya terbelah dan berteriak, "Tan Yun! Tolong, demi Yukin, jangan bunuh guruku," ucap dari Tuan Suci Nangong. Kemudian, kesadaran spiritual Tuan Suci Nangong menyelimuti Tuoba Yingying, Tantai Xianer, dan Nangong Yukin, yang berada di gerbang alam rahasia, kemudian dia berteriak, "Kiner, biarkan Tan Yun melepaskan guru ayah," ucap dari Tuan Suci Nangong. Nangong Yukin tampak acuh tak acuh dan menakutkan. "Tuan Suci Nangong, saya, Yukin dan Ruksue, tidak menganggap Anda sebagai ayah, dasar binatang buas," ucap dari Nangong Yukin. "Kiner, bagaimanapun, Anda juga keluarga kerajaan Nangong." Tanpa menunggu kata-kata Tuan Suci Nangong Qingqian, dia diinterupsi oleh Nangong Yukin, "Tuan Suci Nangong, jangan lupa, Andalah yang menurunkan saya dan Ruksue menjadi rakyat jelata, dan kemudian, kita tidak diizinkan untuk melangkah ke dinasti Suci Nangong selama langkah dalam hidup ini. Aku memberitahumu, bahkan jika tidak ada hal seperti itu, naik turunnya dinasti Suci Nangong tidak ada hubungannya denganku," ucap dari Nangong Yukin. Setelah Nangong Yukin selesai berbicara, Nangong Yukin memikirkan ayah yang lebih rendah dari bintang, tubuhnya yang halus bergetar, dia melintas, dan dia muncul di samping Tan Yun, melambaikan telapak tangannya ke udara, dan memusnahkan roh abadi Su Heyuseng. "Nangong Yukin, kamu bangsat, jika aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu mati," ucap dari Tuan Nangong Qingqian. Pada saat ini, 3 roh abadi Su Heyuseng yang tersisa tidak panik, dia berkata dengan tajam, "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh dewa. Jika kamu membunuh dewa ini, kalian semua Huang Fu Shengzong akan dikuburkan bersamaku. Dewa ini memberitahu Anda, bahwa dewa ini adalah orang dari Zhongnan Xianshan. Jika Anda membunuh dewa ini,
Sanksi kuat Zhongnan Xianshan akan menghancurkan sekte Huangfu Anda dengan satu sentuhan jari, ucap dari sisa roh abadi Su Heiyunseng. Mendengar ini, Tan Yun tidak terlalu memikirkannya sama sekali, dan berkata, Zhongnan Xianshan, aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa kamu akan dimusnahkan menjadi abu, ucap dari Tan Yun. Tuan, tunggu sebentar, ucap dari Komandan Pembunuhan, Huangfu Guchong, bersama dengan Song Huixin, Tian Lao, dan Wei Kuan, terbang keluar dari gerbang alam rahasia, dan berkata dengan ekspresi berat, Tuan, Zhongnan Xianshan sangat kuat. Sebelum mereka selesai berbicara, Tan Yun menyela dengan lambaian tangannya, dan berkata dengan nada yang sangat mendominasi, tidak peduli kekuatan apa dia di Zhongnan Xianshan, bunuh benda tua ini terlebih dahulu, ucap dari Tan Yun. Tiga roh abadi Su Heiyunseng sangat ketakutan, dan berkata, Master Sekte Tan, kamu benar-benar tidak bisa membunuh dewa, Anda tidak tahu sama sekali, kekuatan sanksi kekuatan besar di Zhongnan Xianshan. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, dewa dapat memberitahumu sekarang. Tanpa menunggu, roh abadi itu selesai berbicara, Tan Yun meraung marah, saya tidak ingin tahu sekarang, saya hanya mengenal Anda, dan Anda menghina tunangan saya Sen Subing. Pergi ke neraka, bajingan tua, ucap dari Tan Yun. Setelah suara Tan Yun baru saja jatuh, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, kekuatan domain Hongmeng menghancurkan tiga roh abadi Su Heiyunseng. Tan Yun, kamu bajingan kecil, kamu akan mati, ucap dari Tuan Suci Nangong Qingqian di perahu roh mengutuk. Nangong Qingqian, kamu bajingan tunggu aku, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun mengutuk, indera spiritualnya menemukan bahwa 4 pakar agung, di alam Ascension telah menyerang di 3000 mil di belakangnya. Pada saat ini, Xiahou Ge, yang merupakan orang pertama yang menyerang Fei di langit, tampak muram, dan berkata, Tan Yun, kamu membunuh tuan mudaku dari Sekte Abadi-Abadi, dan membunuh leluhur muridku Ruyan Wuji, hari ini, lelaki tua ini ingin kamu mati, ucap dari Xiahou Ge. Sui Zuyue dan Tang Haokong, yang berada di tahap ketiga alam Ascension. Rekan Tang Haoshi, yang berada di alam Ascension, kesempurnaan besar alam roh. Alam roh tingkat 9, tingkat 8, tingkat 6, tingkat 7, dan tingkat 6. Total 42 orang dari 4 kekuatan besar. Dan sekarang itu tersebar dari langit, menuju Tuoba Yingying, Sen Subing, Tantai Xianer dan yang lainnya. 42 pria kuat dari 4 kekuatan utama memasuki pegunungan hukuman surgawi dan mereka mengetahui dari Ruyan Wuji bahwa Tan Yun telah berlatih teknik mata untuk mengendalikan pikiran orang. Oleh karena itu, semua orang tidak melihat mata Tan Yun sama sekali. Dengan adanya mata ilahi Hongmeng, mereka menutup matanya, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan bertarung dengan orang-orang kuat Huangfu Shengzong. Pada saat ini, Tan Yun mengulurkan jari dan menunjuk Xiahou Ge yang terbang di udara, orang tua, ternyata kamu adalah guru Ruyan Wuji. Ayo, aku akan membunuhmu. Datang dan bertarung, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip ke arah langit barat. Bajingan kecil, nada bicaramu tidak kecil. Orang tua hari ini akan meyakinkanmu, ucap dari Xiahou Ge, dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Tan Yun. Di hadapan penghinaan, tidak peduli seberapa baik Tan Yun, dia pasti akan sedikit marah. Sialan, aku ingin kamu mati nanti, ucap dari Tan Yun diam-diam berkata dengan kejam, dan kemudian, sosoknya melintas ke utara 10 kali berturut-turut, dan terbang melintasi kekosongan 100.000 mil. Jauh dari area jarak dekat antara musuh dan kami. Tujuan menjauh, Tan Yun secara alami khawatir bahwa dia akan dikepung oleh kultivator lain ketika dia menghadapi Xiahou Ge. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa ketika Xiahou Ge muncul ribuan mil di belakangnya,
dia segera melemparkan formasi pedang. Di hadapan kultivator tingkat ketiga dari alam Ascension, Tan Yun tidak berani gegabah. Tujuannya sangat jelas, menggunakan cara yang paling ampuh untuk melawan lawannya. Segera, 11 pedang terbang berwarna-warni menyembur keluar dari cincin penyimpanan, dan naik ke langit, seperti kembang api yang mekar, menembak 2000 mil ke segala arah seperti kilat, dan kemudian jatuh secara vertikal. Tan Yun, orang tua ini memberitahumu, di hadapan kekuatan absolut, semua caramu sia-sia, ucap dari Xiahou Ge berkata dengan acuh. Menurutnya, dia adalah alam Ascension tingkat ketiga, dan Tan Yun hanyalah seekor semut di alam roh tingkat ketujuh. Jika Anda bahkan tidak bisa meremas Tan Yun sampai mati, maka Anda sebaiknya memukulnya sampai mati. Menghadapi penghinaan, Tan Yun tersenyum dan mengabaikan pihak lain. Tepat ketika Xiahou Ge hanya berjarak 100 mil dari Tan Yun, tiba-tiba, dengan Tan Yun sebagai pusatnya, kekosongan 2000 mil bergetar hebat. Tapi itu adalah 11 pedang terbang yang tersebar di radius 2000 mil kehampaan, bergerak dalam lingkaran dengan kecepatan ekstrim, dan tirai cahaya Hongmeng yang berkabut meletus. Dalam sekejap, tirai formasi Hongmeng terbentuk. Ketika formasi pedang ilahi Hongmeng berhasil dikerahkan, kekosongan dalam formasi pedang tiba-tiba meluas 11 kali lipat, menjadi radius 22.000 mil. Dalam formasi pedang, Xiahou Ge, yang awalnya berjarak 100 mil dari Tan Yun, sekarang berjarak 1100 mil dari Tan Yun saat formasi pedang berkembang 11 kali lipat. Anak bodoh, tahukah kamu siapa orang tua ini? Orang tua ini adalah Sein Arai Master tingkat Sein. Jika kamu melemparkan formasi pedang di depan orang tua ini, itu konyol hahaha, ucap dari Xiahou Ge. Tawa Xiahou Ge itu tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat melihat bahwa Tan Yun sedang menyiapkan formasi pedang. Setelah dia tidak bisa melihatnya, Xiahou Ge tampak sedikit serius. Tidak peduli apa formasi pedang itu, di depan kekuatan mutlak, itu harus dipatahkan. Hancurkan untuk yang lama, ucap dari Xiahou Ge. Ketika suara tua Xiahou Ge terdengar, seluruh pribadinya seperti putaran roda emas, cahaya keemasan meletus. Segera, kekuatan bergelombang dan mendominasi dari Golden Heavenly Dao muncul dalam lingkaran konsentris, meluas dengan cepat ke segala arah, dan kekosongan runtuh dengan gemetar. Dalam kehampaan yang gemetar, Tan Yun naik ke langit sebagai aliran air keemasan. Setelah melarikan diri dari kekuatan Jin Zi Tiandao yang tersapu, dia berubah menjadi raksasa setinggi 200 kaki, dan berdiri di langit di atas Xiahou Ge. Dalam satu tarikan napas, kekuatan Golden Heavenly Dao menghantam formasi ke segala arah dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ketika saatnya tiba, formasi besar itu bergetar hebat, tetapi masih utuh. Sungguh formasi pedang yang kuat, ucap dari Xiahou Ge bergidik di dalam hatinya. Tan Yun yang melangkah ke dalam kehampaan, menghela nafas lega. Alasan mengapa dia tidak segera mengambil tindakan adalah untuk menguji apakah kekuatan surgawi Xiahou Ge dapat menembus formasi pedang atau tidak. Jika dapat dipatahkan, itu berarti ia memiliki kekuatan untuk melompati alam Ascension tingkat keempat. Jika demikian, Tan Yun akan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang formasi pedang belum rusak, itu berarti bahwa Xiahou Ge hanyalah alam Ascension tingkat ketiga biasa. Jika itu masalahnya, maka persetan. Pedang ilahi pembunuh Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, pedang suci yang jernih, melesat keluar dari alis Tan Yun dan berubah menjadi 150 kaki besar. Seni pedang pembantaian Hongmeng, ucap dari Ran Yun. Segera, napas Tan Yun naik dengan liar di bawah tatapan Xiahou Ge yang luar biasa. Nafas Tan Yun naik menjadi tingkat ke-9 dari alam roh, menjadi kesempurnaan besar alam roh, dan tidak berhenti sampai tingkat kedua dari alam kenaikan. Anak ini benar-benar memiliki beberapa cara,
Tidak heran dia berani melawan lelaki tua ini sendirian, ucap dari Xiahou Ge memutuskan untuk bertarung dengan cepat. Seni pedang suci matahari emas, ucap dari Xiahou Ge. Xiahou Ge melepaskan teknik paling kuat, segera, bilah logam lebar melesat keluar dari mulutnya dan menggantung di kehampaan. Segera setelah itu, dia merentangkan tangannya, seolah merangkul langit dan bumi, dan tiba-tiba, 9 kekuatan emas seperti naga dari surga berenang keluar dari tubuhnya, dan bergabung menjadi matahari keemasan dengan diameter 10.000 kaki di kosong pedang terselubung di dalamnya. Di matahari emas raksasa setinggi 10.000 kaki, kekuatan dao emas surgawi mengalir deras ke pedang lebar. Tiba-tiba, ketika pedang lebar itu meroket dengan liar, Xiahou Ge berteriak. Seni pedang suci matahari emas bentuk ke-9, emas pedang menghancurkan langit, ucap dari Xiahou Ge. Tiba-tiba, matahari keemasan, berubah dari kekuatan surga emas, menghantam Tan Yun. Seni pedang suci matahari emas dibagi menjadi 12 bentuk, dan sekarang Xiahou Ge, dalam bentuk ke-10 tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Begitu dia membuat tembakan, itu adalah pukulan paling kuat dalam jangkauan yang bisa dikendalikan. Tan Yun tampak serius, tubuhnya yang besar melintas satu demi satu dari kehampaan, dan tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang mengalir ke Excalibur Hongmeng seperti semburan. Hongmeng membantai seni pedang ilahi, 9 meridian membunuh dewa, ucap dari Tan Yun. Dalam sekejap, Tan Yun melakukan 9 kekuatan magis sekaligus, yaitu 9 meridian membunuh dewa. Segera, 9 pedang yang menyilaukan menyala dengan 9 jalur yang panjangnya puluhan ribu kaki dan berisi kekuatan 9 atribut, dengan kekuatan yang sangat kuat, ditembakkan dari pedang ilahi Hongmeng. Kekuatan seni pedang Tan Yun dengan pedang pembantaian Hongmeng sekarang 3 kali lebih kuat dari kekuatan yang dia gunakan dengan pedang terbang ungu sebelumnya. Pada saat yang sama, berdasarkan 3 kali, ketika digunakan dalam susunan pedang, kekuatannya menjadi 3 kali lipat. Boom! Sekarang, setelah Tan Yun menggunakan 9 atribut untuk membunuh dewa, kekuatannya begitu kuat sehingga menghancurkan ribuan mil kekosongan. Ini sangat kuat, ucap dari Xiahou Ge, yang berada di bawah Tan Yun, tercengang, dan 9 cahaya pedang 9 atribut yang mempesona telah menebang 10.000 matahari emas yang diubah oleh kekuatan surga emas. Bang! Ketika sinar pedang menyilaukan 9 atribut yang pertama menebas 10.000 kaki matahari keemasan langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Boom! Boom! Ketika sinar pedang menyilaukan 9 atribut kedua dan ketiga menabrak matahari keemasan hancur berkeping-keping. Bunuh, dalam deru wajah Xiahou Ge, pedang lebar 1000 kaki tiba-tiba naik ke langit dan menebas ke 6 jalur dan 9 atribut yang tersisa. Bang bang bang! Dengan 5 suara keras, pedang lebar itu menghancurkan 5 cahaya pedang 9 atribut seperti bambu yang patah, dan aura yang berasal dari pedang lebar itu tiba-tiba melemah. Bang! Ada suara keras, dan cahaya pedang menyilaukan terakhir dari 10.000 kaki dan 9 atribut menghantam pedang lebar itu. Pisau lebar itu disayat dengan keras. Puff! Xiahou Ge, yang berpikiran sama dengan Kuo Dao, memuntahkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Hei! Sinar pedang 9 atribut terakhir menebas ke arah Xiahou Ge dengan kagum. Saat Xiahou Ge memberi isyarat, pedang lebar yang ditebas ratusan mil jauhnya tiba-tiba menyusut menjadi setengah kaki dan menembak ke arah Xiahou Ge. Di langit, Tan Yun tiba-tiba berkata dengan tajam. Gelombang ruang. Gelombang waktu. Suara Tan Yun baru saja jatuh, disertai dengan suara gelombang pasang, tiba-tiba, gelombang transparan dengan radius ribuan mil, dengan pasang surutnya gelombang spasial, datang dengan bergejolak dari belakang Xiahou Ge, menelan Xiahou Ge.
Sungguh kekuatan luar angkasa yang kuat, ucap dari Xiahou Ge. Yan merasakan kekuatan pengikat tirani, membungkus dirinya sendiri. Pada saat ini, semburan waktu setebal ribuan mil, turun dari langit dari atas kepala Tan Yun, dan mengalir ke gelombang ruang dengan ruang yang hancur, dan kemudian membombardir Xiahou lagi, yang terbang ke arahnya. Di bawah serangan dua kekuatan gaib, gelombang ruang dan aliran waktu, Xiahou Ge tampaknya membawa gunung di punggungnya. Bilah lebar yang terbang ke arahnya tiba-tiba melambat. Pada saat ini, sinar pedang 9 atribut terakhir yang dipotong dari langit tidak terpengaruh oleh gelombang ruang dan aliran waktu sama sekali, dan itu melahap Xiahou Ge dengan kecepatan 3 kali lipat dalam formasi pedang. Meskipun semua ini banyak, itu telah selesai dalam sekejap mata sejak Tan Yun menggunakan dua kekuatan supernatural Space Tide dan Time Torrent hingga saat ini. Xiahou Ge, yang tidak bisa mengambil kembali pedang lebarnya tepat waktu, memiliki pikiran pertama untuk melarikan diri. Dia dipenuhi dengan kekuatan Golden Heavenly Dao, dan di bawah tekanan arus waktu dan gelombang ruang, sementara dengan liar melarikan diri ke kiri untuk hidupnya, dia juga bergegas menuju pedang lebar yang terbang. Uci! Ah! Darah berceceran dan teriakan terdengar di seluruh formasi pedang. Meskipun Xiahou Ge lolos dari nasib buruk ditelan oleh cahaya pedang 9 atribut, setelah seluruh wajah kirinya dipotong oleh cahaya pedang juga memotong seluruh lengan kirinya. Kemudian, cahaya pedang itu menghilang. Tan Yun, lelaki tua ini bertarung denganmu, ucap dari Xiahou Ge. Mata keruh Xiahou Ge menunjukkan tatapan tegas, gerbang kenaikan bakar diri, ucap dari Xiahou Ge. Ketika ranah roh berhasil dipromosikan ke level pertama dari ranah kenaikan, hantu gerbang dunia peri di sekitar roh peri pertama di kolam roh akan menjadi gerbang kenaikan yang substansial. Gerbang Ascension dibentuk oleh bayangan gerbang alam abadi. Di masa depan, ketika Feathering melonjak, gerbang ini akan berkomunikasi dengan gerbang alam abadi. Kultivator kenaikan, begitu dia menggunakan teknik rahasia untuk membakar sendiri gerbang kenaikan, kekuatannya hanya akan meningkat sedikit, tetapi konsekuensinya tidak terbayangkan. Di sisi lain, gerbang kenaikan tidak hanya menghilang, tetapi bahkan roh abadi dan bahkan jiwa di gerbang kenaikan akan rusak. Setelah gerbang kenaikan Xiahou Ge, segera, gerbang kenaikan ditutupi dengan 3 roh abadi di kolam spiritualnya menyalakan api logam. Gerbang bulu 10 kaki runtuh dalam api, dan napas Xiahou Ge juga diperkuat. Xiahou Ge berkibar melalui gelombang ruang dan aliran waktu, dan akhirnya menangkap pedang lebar itu. Dan pada saat ini, di gerbang kenaikan yang membakar, matanya sudah penuh dengan darah yang mengejutkan. Darah mengalir dari telinga dan hidungnya, dan wajahnya sepucat orang mati. Tapi dia tertawa. Hahaha, Xiahou Ge menatap Tan Yun dan berkata dengan senyum jahat, Tan Yun. Bahkan jika orang tua ini menderita luka serius, aku akan membunuhmu, ucap dari Xiahou Ge. Mendengar itu, Tan Yun menunjukkan kilau haus darah, dia berkata dengan suara yang dalam, orang tua, siapa yang memberimu keberanian, pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Segera, pedang ilahi pembunuh Hongmeng sepanjang 150 kaki bergetar hebat, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, bertarung melawan niat bertarung tinggi yang pantang menyerah. Xiahou Ge menatap pedang ilahi di tangan Tan Yun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tan Yun, berapa banyak orang yang telah kamu bunuh, sehingga pedangmu memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh dan bertarung, ucap dari Xiahou Ge. Jangan banyak bicara, ucap dari Tan Yun. Nadanya mengungkapkan kesombongan. Dengarlah, karena tidak seorang pun yang abadi dibunuh oleh pedang ini, dan hanya dewa yang mati di bawah pedang ilahi ini, dan kamu adalah orang pertama yang dibunuh oleh pedang ilahi ini. Kamu tidak menyesal dalam kematianmu, kamu bisa merasa beruntung. Ini sudah berakhir, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Xiahou Ge tertawa dengan marah. Bajingan kecil,
bagaimana kamu bisa begitu berani dan kurang ajar? Kamu tidak bisa mengembalikan dewa pembantai sialan dengan pedang patah, ucap dari Xiaoge, sepertinya tidak takut pada saat ini. Karena, dengan gerbang bakar diri, dia akhirnya bisa sepenuhnya mengendalikan bentuk ke-10 dari seni pedang matahari emas. Xiaoge membuang senyumnya, ekspresinya serius, dan matanya yang merah penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pisau emas menghancurkan bintang dan menghancurkan bulan, ucap dari Xiaoge di dalam hatinya. Xiaoge memegang pisau di tangan kanannya, perlahan-lahan menari dalam lintasan yang misterius dan tak terduga. Jalur pisau yang tampaknya lambat ini sebenarnya sangat cepat sehingga membingungkan kedua mata. Ham. Saat dia terus menari pedang, tiba-tiba, dalam gelombang ruang dan aliran waktu ke segala arah, bintang-bintang emas besar muncul satu demi satu. Dalam satu napas, ada ribuan bintang, berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia berada di langit berbintang yang luas saat ini. Boom! Ada suara keras, dan bulan sabit emas muncul di atas kepalanya. Wosh! Kemudian, Xiaoge mengubah pisaunya menjadi seberkas cahaya dan menembak ke bulan sabit, langit tiba-tiba bergetar. Bang bang bang. Tetapi setelah melihat ribuan bintang emas pecah, seberkas pisau yang membawa bintang-bintang kekuatan surga ke langit muncul dan menabrak bulan sabit. Tiba-tiba, bulan sabit 1000 kaki meledak lagi, dan Xiaoge berubah. Dia memegang pedang di tangan kanannya, seperti dewa kuno emas yang keluar dari keabadian, dan tubuhnya meledak dengan ide yang luas dan memusnahkan. Bunuh, ucap dari Xiaoge. Sebuah suara tua datang dari suara Xiaoge. Dia menginjak kehampaan dengan kedua kakinya, dan segera naik ke kehampaan, menyerang Tan Yun dengan pisau. Dan gelombang ruang dengan radius 10.000 mil, dan semburan waktu setebal 1000 mil, runtuh ketika dia menginjak kakinya tiba-tiba. Pada saat ini, Xiaoge, ketika dia menyerang Tan Yun, tiba-tiba berubah menjadi ribuan Xiaoge, dan ribuan alis Xiaoge semuanya memiliki bintang besar dan bulan sabit. Ribuan klon dari dia, dan persis sama, mempesona, tidak dapat membedakan yang benar dan yang palsu. Pergi ke neraka, bajingan kecil, hahaha, ucap dari ribuan Xiaoge mengeluarkan tawa liar pada saat yang sama, mengungkapkan arti mengendalikan seluruh situasi dalam suara mereka. Begitu banyak omong kosong, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah yang menyihir. Setelah melemparkan mata ilahi Hongmeng, Tan Yun bisa melihat tubuh asli Xiaoge dalam sekejap, dan melintas ke arahnya. Tatapan licik melintas di mata Tan Yun, dia tiba-tiba berbalik ke samping, mengabaikan tubuh aslinya, memelototi hantu Xiaoge, dan berkata, tubuh sebenarnya adalah kamu. Matilah, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang pedang pembantaian Hongmeng, dan hampir untuk mengayunkannya ketika dia tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan ketika tubuh asli Xiaoge berkedip, dia mengayunkan pedang, tusuk. Segera, bayangan pedang Hongmeng 1000 kaki yang berisi kekuatan 11 atribut menghancurkan ribuan mil kekosongan dalam tangisan langit, dan menebas ke arah Xiaoge. Xiaoge meraung keras. Bajingan kecil, kamu benar-benar melihat orang tua ini, tapi kenapa? Kamu masih tetap akan mati, ucap dari Xiaoge. Saat Xiaoge mengayunkan pisau ke Tan Yun, ada ribuan orang lain di sekitar Tan Yun. Xiaoge juga mengayunkan pisau ke arah Tan Yun secara bersamaan. Ribuan balok pedang raksasa menebas ke arah Tan Yun, menyebabkan kekosongan di seluruh formasi pedang benar-benar runtuh. Saat ini, tentu saja, tubuh asli Xiaoge adalah yang paling kuat. Dalam kehampaan yang gelap gulita, tubuh asli Xiaoge luar biasa cantik, dan dengan keras membanting bersama dengan bayangan ilusi ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, ketika ribuan cahaya pedang menebas ke arah Tan Yun, meskipun Tan Yun menghindari 95% dari cahaya pedang, ratusan cahaya pedang masih menebas tubuhnya yang seperti gunung. Puff!
Darah menyembur keluar, dan lengan, kaki, dada, punggung, dan kepala Tan Yun terkena dengan ratusan luka yang dalam dan sedalam tulang. Terutama 8 luka di dadanya. Setelah itu, ribuan sosok Xiahou Ge menghilang setelah menyerang. Boom! Pada saat ini, setelah 3.000 kaki Dao Guang dan bayangan pedang 1.000 kaki Hong Meng disayat bersama, mereka runtuh pada saat yang sama di bawah tatapan Xiahou Ge yang luar biasa. Yue yang sangat kuat itu, seperti nebula meledak, berdampak pada formasi pedang pembantaian Hong Meng. Bas! Formasi pedang tidak bisa menahan dampaknya, dan itu meledak dari langit di atas pegunungan yang luas. Yue menghancurkan kekosongan 30.000 mil, mengamuk berkeping-keping. Boom! Bang bang! Di area 30.000 mil di bawah, debu naik dari tanah, dan ribuan puncak gunung yang jatuh ke langit runtuh satu demi satu. Suatu saat indah, saat berikutnya berubah menjadi gundukan batu sisa. Satu demi satu, monster dan binatang buas tingkat rendah yang tidak bersalah mati. Ketika kekosongan 30.000 mil yang ditutupi dengan celah ruang besar kembali menjadi tenang, Xiahou Ge meludahkan panah berdarah dengan wow. Dengan ekspresi ngeri, dia buru-buru berhenti membakar gerbang kenaikan di kolam roh dan terhuyung-huyung menuju perahu roh yang berjarak 150.000 kilometer di barat. Dia panik. Dia ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun, yang berada di tingkat ketujuh dari alam roh begitu kuat, lebih kuat dari dirinya sendiri di tingkat ketiga dari alam Ascension. Pada saat ini, Tan Yun yang dipenuhi memar dan luka di langit, menderita serangan balasan setelah formasi pedang ilahi Hong Meng dihancurkan secara paksa, dan darah mengalir keluar dari mulutnya yang besar. Aum! Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas, mengejar Xiahou Ge yang telah melarikan diri ke kekosongan 30.000 mil. Orang tua, aku akan membunuhmu hari ini, Tan Yun, dan aku tidak akan pernah menyerah, ucap dari Tan Yun. Pada waktu normal, kecepatan Xiahou Ge dan Tan Yun hampir sama, tetapi sekarang kecepatan melarikan diri jauh lebih lambat daripada kecepatan Tan Yun. Jelas, setelah dia membakar gerbang kenaikan, serangan balik yang dia derita jauh lebih serius daripada serangan balik yang Tan Yun, setelah penghancuran susunan pedang pembantaian Hong Meng. Tuan Suci Tangzun, selamatkan orang tua ini, tolong, ucap dari Xiahou Ge memohon kepada Tang Yongsheng di atas perahu roh sejauh ratusan ribu mil. Di perahu roh, Ruyan Wuji berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Suci Tangzun, selamatkan guruku, dan Tan Yun terluka parah, kamu dapat membunuh Tan Yun ketika kamu menyelamatkan guruku, ucap dari Ruyan Wuji. Di perahu roh, setelah Tang Yongsheng mengangguk, itu berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan, dan menembak ke arah Xiahou Ge secara langsung. Tang Yongsheng, kamu datang tepat waktu, hari ini aku, Tan Yun, ingin membantu balas dendam keluarga kerajaan Mu Fengsheng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melihat bahwa Tang Yongsheng menyerang, dia memikirkan balas dendam berdarah Mu Mengyi, dan seluruh orang itu benar-benar gila. Ketika Tang Yongsheng mendengar kata-kata itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah dengan liar, dan kemarahannya tampak membara di matanya. Tan Yun, dasar sialan. Semua keluarga kerajaan di Mu Fengsheng dinasti harus dikutuk, mereka pantas mati. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa saya, Tang Yongsheng, membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Itu benar, saya mengakui bahwa saya membantai kota kekaisaran, dan memang membunuh banyak orang yang tidak bersalah, tapi, ini bukan salah saya, itu semua salah dinasti Mu Fengsheng yang memaksaku. Tan Yun, beraninya kau ingin membalas dendam Mu Fengsheng Cao padaku, aku, Tang Yongsheng, akan mencabik-cabikmu, ucap dari Tang Yongsheng dengan marah. Pada saat ini, Tang Yongsheng dan Tan Yun benar-benar marah. Pada saat yang sama, di dalam gerbang alam rahasia, Mu Mengyi menangis. Sementara dia tertekan karena cedera Tan Yun,
dia juga memikirkan adegan keluarga kerajaan Mu Fengsheng dicuci oleh darah Tang Yongsheng. Dia benci. Saya tidak sabar untuk merobek Tang Yongsheng dari kram dan membunuhnya, ucap dari Mu Mengyi. Ketika Tan Yun dan Tang Yongsheng bergegas ke langit, 4 kultivator sudah mulai terkoyak dan terbunuh dalam jarak 3 juta mil. Pembunuhan tanpa henti. Uci, Tuoba Yingying, yang berlumuran darah musuh, seperti yang dia katakan kepada Tan Yun sebelumnya, tidak terkalahkan di bawah alam Ascension, dan dia sekarang menghadapi pengepungan 3 kultivator di tingkat ke-9 alam roh. Bayangannya yang indah berkedip-kedip seperti hantu halus, berjalan seperti dewa, dan setelah nyaris menghindari 3 pedang mematikan, tiba-tiba, kepalanya terlempar ke belakang, dan pinggangnya yang lembut dan tanpa tulang ditekuk seperti busur. Mengayunkan pedang dengan darah, menusuk alis orang kuat. Menghancurkan jari Tuhan, ucap dari Tuoba Yingying. Kemudian, Tuoba Yingying berbaring telentang, seperti panah tajam yang melesat dari langit, menggambar busur 10.000 kaki, dan jari giok yang mencuat dari tangan kirinya tiba-tiba mengenai orang tua tingkat 9 alam roh. Latihan macam apa kamu, pria tua itu berteriak, dan 24 tulang rusuk di seluruh dadanya hancur satu demi satu, tetapi kulitnya utuh. Aku akan membunuh kamu, ucap dari Tuoba Yingying berbaring telentang, terbalik di udara, dan memenggal kepala lelaki tua itu dengan pedang di tangan kanannya. Uci, tubuh lelaki tua itu terbelah menjadi 2, dan 9 roh abadi di kolam roh runtuh satu demi satu. Kamu hanya berada di tingkat ke-6 dari alam roh, dan kenapa kekuatanmu sangat kuat, ucap dari lelaki tua lain di alam roh berteriak ketakutan dan berbalik dan melarikan diri. Kematian, ucap dari Sen Subing tiba-tiba terdengar. Sen Subing yang berada di tingkat ke-7 alam roh, melintas dari sisi lelaki tua itu. Tiba-tiba, seberkas sinar pedang mekar dan melahap lelaki tua itu. Dalam teriakan lelaki tua itu, dia berubah menjadi mayat di langit, dan jiwanya serta 9 roh abadi semuanya hancur. Yingying, pergi dan bantu Raja Beruang Naga Tian Luo yang dikepung dan dibunuh oleh alam kesempurnaan agung dan tingkat 9 alam roh. Aku akan membantu Tan Yun dan berurusan dengan Tang Yongsheng, ucap dari Sen Subing. Sen Subing pergi dengan sebuah kalimat. Setelah itu, tubuh halus Miaoman dipusingkan oleh kekuatan ruang dan waktu, dan dia memegang pedang terbang dan menembak Tan Yun. Nyonya Sen, tolong perhatikan keselamatan, ucap dari teriak Tuoba Yingying, berkedip cepat di kekosongan, untuk menyelamatkan Raja Beruang Panjang Tian Luo. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.